Salam konstitusi. Baik pemirsa, ketemu lagi dengan saya Rifandi Ritonga, Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-undangan dalam program PSKP di tahun 2020, yaitu Lampungnya Kenapa. Pada sore hari yang berbahagia ini, kita kehadiran narasumber yang sengaja PSKP undang untuk memberikan suatu pencerahan kepada masyarakat Provinsi Lampung yang berkaitan dengan bagaimana Provinsi Lampung khususnya dari eksekutif dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Perda atau Pergub atau keputusan gubernur. Nah, tentunya hal-hal yang terkait dengan permasalahan hukum terkait dan saat ini juga masih dalam kondisi pandemi, dan kita lihat dan kita baca di beberapa media baik itu elektronik maupun media cetak bahwa Provinsi Lampung sudah menyiapkan suatu regulasi yang berkaitan dengan pandemi itu sendiri. Baik, tanpa menunggu lama-lama, kita langsung saja sapa dia, yaitu Pak Herman. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih sudah mau hadir di ruangan kami di PSKP dan di studio Lampungnya Kenapa. Untuk lebih lanjut, silakan Pak Herman perkenalkan diri. Terima kasih kepada Pak Rifandi Ritonga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ya pun. Perkenalkan, saya Herman Syarif, SHMM. Jabatan saya Kabak Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Biro Hukum Setda Provinsi Lampung. Dan saya bertugas dalam hal pelaksanaan penyusunan produk hukum daerah. Oke Pak Herman. Sudah berapa tahun Pak di Biro Hukum kira-kira? Ya, alhamdulillah saya bertugas dari tahun 2005 sampai 2020 pada hari ini. Jadi kalau melihat dengan pengalaman dari 2005 sampai dengan 2020 Pak Herman, iya, ini sudah cukup lama. Jadi iya, segala hal yang berkaitan dengan penyusunan produk hukum daerah ini Pak Herman sudah sangat paham lah seperti itu. Ya, insya Allah lah kalau kita tugas di Biro Hukum itu sudah cukup lama, selama 15 tahun. Ya, tapi kita tetap proses belajar, ya, karena segala sesuatu yang terkait dengan penyusunan produk hukum daerah, semuanya peraturannya pasti akan berubah setiap saat. Jadi sangat sibuk sekali Pak Herman ya? Ya, kalau tugas di bagian perundang-undangan, ya saban waktu saat kita bertugas juga banyak pekerjaan yang masuk ke kita yang perlu diselesaikan secepat dan segera mungkin. Oke Pak Herman, jadi Lampungnya Kenapa ini sebagai salah satu juga wadah informasi kepada masyarakat Provinsi Lampung, juga adanya program Lampungnya Kenapa ini juga untuk sebagai wadah belajar, khususnya kita dari PSKP, yaitu inkubator keilmuan yang bergerak dalam bidang hukum tata negara keilmuannya. Ini kita ingin menginformasikan kepada mungkin mahasiswa, bukan hanya sekedar mahasiswa Universitas Bandar Lampung atau mungkin mahasiswa dari kampus manapun, terkait dengan seperti apa sih Pak runtutan dalam hal pembentukan produk hukum di daerah. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Rifandi Ritonga. Dapat kami jelaskan bahwa produk hukum daerah itu ada dua. Pertama, produk hukum pengaturan maupun produk hukum penetapan. Dan kita ketahui produk hukum pengaturan itu berupa perda maupun perkada. Sedangkan produk hukum penetapan itu keputusan kepala daerah dan keputusan pimpinan DPRD dan keputusan bersama DPRD. Untuk pelaksanaan daripada regulasi tersebut, memang di Biro Hukum memang sudah jelas tupoksinya sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019. Di situ disebutkan bahwa Biro Hukum, yaitu bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, mempunyai bagian, yaitu bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi, dan di bawah bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi dibagi 3 kasubag. Pertama, kasubag penyusunan peraturan penetapan,
Kedua, Kasubag penyusunan pengaturan. Yang ketiga, Kasubag dokumentasi dan informasi hukum. Itu Pak Rifandi yang kami bisa sampaikan terhadap tugas pelaksanaan dari Biro Hukum. Nah, terkait dengan penyusunan perda khususnya. Nah, kira-kira ini kan sudah mau sampai di tahun 2021. Nah, bahkan informasi yang kami baca dari media elektronik yang ada di Provinsi Lampung, ini eksekutif sedang mengusulkan beberapa draft rancangan peraturan daerah. Nah, kira-kira apa saja itu, Pak Herman? Ya, dapat kami sampaikan kepada Pak Rifandi Tonga bahwa pemerintah Provinsi Lampung bersama dengan DPRD telah menyampaikan rancangan peraturan daerah provinsi sebanyak 19 raperda. 19, oke. Nah, 19 raperda itu terdiri dari 12 usul inisiatif DPRD dan 7 inisiatif pemerintah Provinsi Lampung. Itu Pak Rifandi. Oh, jadi ada 19 yang sedang berjalan di tahun 2020 ini. Nah, kira-kira pembahasan sampai kapan dan apakah di tahun 2021 ini kita berbicara secara dari kekuasaan eksekutif. Nah, kira-kira untuk menyiapkan suatu produk hukum yang baik, dan ini juga nanti menjadi pelajaran juga bagi mahasiswa Fakultas Hukum tentunya, bagaimana sih Pak kira-kira untuk membentuk suatu produk hukum yang baik dan itu bisa diterapkan di masyarakat, itu kira-kira seperti apa Pak? Ini kan udah sangat lama nih Pak, sangat lama berkecimpung di bidang hukum, dan tentunya di Biro Hukum Provinsi juga saya lihat tadi Pak Herman juga ceritakan sudah sangat lama. Nah, kira-kira seperti apa Pak cara untuk membuat atau menciptakan produk hukum kira-kira yang memang baik gitu? Ya, terima kasih kepada Pak Rifandi Tonga bahwa dalam penyusunan produk hukum daerah, yaitu berupa peraturan daerah, kita perkuat dalam hal penyusunan tahapan pembentukan perdana. Perkuatan dalam penyusunan pembentukan perdana, yaitu pertama kita menyusun perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan. Okay. Nah, perencanaan itu disusun dalam bentuk program perda. Program perda. Ya, itu apa Pak kira-kira program perda itu? Program perda itu adalah program pembentukan peraturan daerah yang setiap tahun ditetapkan oleh putusan pimpinan DPRD. Oke. Sebelum APBD tahun berkenan ditetapkan. Okay. Nah, isi dari program perda itu merupakan perda yang berasal dari pemerintah Provinsi Lampung dan dari inisiatif DPRD. Dari inisiatif DPRD yang disebutkan saya tadi, bahwa kita mengusulkan 19 raperda itu sudah tercantum dalam keputusan pimpinan DPRD, yaitu tentang pembentukan program perda tahun 2020. Nah, kedua, dalam penyusunan tahapan pembentukan perda, kita melalui penyusunan naskah akademik. Naskah akademik. Okay. Naskah akademik ini sangat penting, bahwa penyusunan naskah akademik ini merupakan kajian akademik yang bisa dilaksanakan oleh akademisi maupun pihak yang berkompeten. Tentunya dipertanggungjawabkan, ya? Ya, betul. Dalam penyusunan naskah akademik, banyak hal yang perlu dilakukan terhadap penyusunan naskah akademik. Ini dapat kita ketahui bahwa di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang pembentukan perundang-undangan, bahwa naskah akademik itu wajib. Nah, naskah akademik ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan kajian-kajian yang komprehensif. Nah, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Naskah akademik yang tidak memerlukan naskah akademik itu ada. Itu pertama, kita tidak perlu menyusun naskah akademik, adanya perubahan peraturan daripada perda tersebut, tidak perlu naskah akademik. Jadi kalau misalnya
perubahan dari sebuah perda yang sudah ada itu tidak perlu menggunakan naskah akademik. Iya. Terus kedua APBD. APBD. Nah, itu tidak perlu kita menyusun naskah akademik. Yang ketiga tentang perda pertanggungjawaban. Perda pertanggungjawaban. Ya. Oke. Baik. Tadi berbicara tentang bagaimana memerintahkan atau bahkan membuat suatu produk hukum yang tentunya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, yang kami pantau juga Pak Herman Ya. dari PSKP bahwa pemerintah provinsi telah mengeluarkan pergub tentang pandemi. Nah, itu judulnya apa Pak Herman? Ya, dapat saya sampaikan kepada Pak Rifan Diritonga bahwa kita telah menyusun Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat aman produktif COVID-19 di Provinsi Lampung. Pergub tersebut ditetapkan tanggal 30 Juli 2020. Nah, di dalam materi pergub tersebut ada beberapa hal yang menjadi hal penting, yaitu terhadap sanksi. Nah, di dalam materi pergub tersebut, sanksi dapat dikenakan kepada masyarakat atau usaha maupun objek lainnya terhadap sanksi administratif. Ya. Karena kita mengatur sanksi administratif, ada sanksi teguran tertulis, ada kita pencabutan izin maupun penghentian izin tersebut. Nah, di sanksi tersebut kita juga memberikan hal terhadap sanksi sosial ke masyarakat. Ada sanksi sosial Ada. di pergub tersebut. Ada sanksi sosial itu berupa apabila masyarakat tidak menggunakan masker, terus itu tidak taat kepada protokol kesehatan, itu dikenakan sanksi menyapu jalan dan mengungut sampah. Ya, tentunya pada waktu Pak Herman masuk ke lingkungan Universitas Kota Lampung tadi sudah dites suhu Pak ya? Oleh Iya, Satpam, ya? betul. Ya, oke. Karena Oke, aman berarti Pak ya? ya karena penyakit COVID-19 ini memang belum ada vaksinnya, Iya. Pak Ripandi. Soalnya nanti masyarakat konstitusi melihat kok ini berdua tidak pakai masker dan duduknya berdekatan, ini 1 meter ya Pak Herman ya? Iya. Jadi sudah aman, tadi sudah pada waktu masuk ke kampus UBA sudah dicek suhu dan suhunya normal Pak. Ya, kalau Pak Ripandi bicara tentang tidak pakai masker, kalau berbicara tidak apa-apa, Oke. tidak pakai masker. Tapi kalau kita di luar, aktivitas di luar harus pakai masker. Dan juga ya di dalam ketentuan di dalam peraturan gubernur ini ya banyak hal yang harus kita taati, baik jadi aktivitas di luar kantor maupun di aktivitas kita di pasar, di mall, di toko atau di swalayan, serta aktivitas di pendidikan, aktivitas kita di olahraga, aktivitas kita di salon-salon kecantikan itu Juga diatur. ada aturan juga. Ya, terus ada adaptasi terhadap kegiatan kita di keagamaan itu. Acara pernikahan mungkin ya Bu, diatur juga. Ya, itu diatur. Nah, itulah yang kita sebutkan tadi, pergub kita nomor 45 tahun 2020 ini lain dengan pergub yang ada di Provinsi se-Indonesia. Oh gitu. Jadi berbeda sekali. Bagus sekali berarti ya Pak? Iya. Dan juga sudah disosialisasikan Sudah disosialisasikan. pada hari Senin kemarin. Hari Senin kemarin, oke, Iya. hari Senin. Nah, sangat menarik Pak Herman berbicara tentang sanksi ya. Oh. Sanksi. Nah, masyarakat kita ini kan masyarakat yang dianggap bahwa sulit sekali kalau misalnya dalam sebuah regulasi itu tidak ada sanksi yang tegas. Nah, saya coba pernah membaca dan itu pernah didiskusikan oleh kami juga di Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-undangan bahwa menurut kami Pak Herman itu sanksinya kurang tegas gitu Pak Herman. Ya memang kita ketahui